pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2024 pasca KPU mengumumkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini pun kini siap bergulir di meja sidang. Sidang perdana perselisihan hasil Pilpres ini pun akan digelar hari ini. Keputusan paslon 01 dan 03 mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 karena keduanya menduga terdapat kecurangan selama proses atau tahapan pemilu. Atas gugatan hasil Pilpres yang dilayangkan, kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara. Gibran mempersilahkan pihak yang kurang berkenan untuk melakukan gugatan sesuai mekanisme yang ada. Namun, ia menyentil pihak-pihak yang menginginkan Pilpres diulang tanpa dirinya. Gibran pun menyindir Pilpres akan terus minta diulang kala calon yang mereka usung tak juga menang. Lantas, benarkah gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tak memiliki dasar hukum yang cukup? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kira-kira kurang lebih ada waktu 40 menit lagi sebelum pukul 8 di mana sidang perdana gugatan pemilu ini akan digelar di MK dan kita tentu nanti juga akan membahas itu ya. Sudah ada hadir bersama kami pagi hari ini, sudah cukup ramai di sini, sudah mewakili semuanya. Sudah ada Kang Pipin Sopian, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi Kang Pipin, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Bang Vincentius Medrova, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang. Sehat ya Bang ya Bang. Oke, kita ke Kang Pipin. Kang Pipin, ini sudah dipersiapkan sebentar lagi akan mulai gitu pada pukul 8. Tapi kita tadi juga sempat dengar tuh ya dari Wapres atau ya Wapres yang terpilih ya Gibran mengatakan bahwa ya itu kan sebenarnya sudah lalu juga gitu, kalau putusan MK kan sudah clear. Nah ini gugatannya artinya akan fokus kemana gitu? Jadi kalau kami dari tuntutan kami ada dua ya. Satu adalah mendiskualifikasi 02 baik Pak Prabowo maupun Gibran. Tapi yang kedua kami punya alternatif gugatan untuk mendiskualifikasi hanya Cawapres 02 saja Gibran. Jadi kalau yang dipersoalkan tadi tanpa beliau memang itu yang salah satu pelanggaran terukur ya, bahwa Cawapres pada saat itu tidak memenuhi syarat peraturan KPU. Jadi waktu itu meskipun MK sudah memutuskan 2 hari kurang lebih menjelang pendaftaran, tetapi KPU tidak membuat peraturan KPU yang baru untuk memasukkan syaratnya dirubah berdasarkan keputusan MK itu. Jadi KPU masih menggunakan peraturan KPU yang lama yang di situ menyebutkan bahwa syarat calon wakil presiden adalah di atas 40 tahun. Disitulah cacat hukum, pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga KPU diganjar oleh DKPP telah melakukan pelanggaran etik KPU. Jadi bagi kami kepastian hukum itu paling penting. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap proses pencalonan itu, kemudian ini imbasnya kemana-mana. Setelah Gibran masuk menjadi seorang cawapres, setelah itu politisasi bansos terjadi, kemudian politisasi aparat terjadi, dan itu diawali dengan politisasi hukum yang dilakukan pada waktu ketika di MK kemudian di KPU. Oke, itu ada 2 poin ya dari Kang Pipin. Saya geser ke Bang Vincent. Sama kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 01? Ya tentu kalau berkaitan dengan permohonan PHPU kami, betul bahwa substansi dari permohonan ini kan lebih pada dalil terstruktur sistematis dan masif ini ya, lebih fokus pada itu. Tentu kalau kita tarik ke belakang, persoalannya terletak pada terjadinya nepotisme dalam pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres, yang mana nepotisme ini
itu ditimbulkan adanya putusan 90 itu, putusan MK nomor 90. Nah, ini menjadi dasar awal persoalan yang kita sampaikan di dalam permohonan PHPU kita. Dan saya pikir juga kalau misalnya kita mencoba mengecek ya, pernah ada statementnya Prof. Yusril berkaitan dengan putusan 90 itu, dia menyinggung berkaitan dengan bahwa putusan 90 ini, putusan MK 90 ini sangat problematik dan ini bisa menimbulkan masalah berikutnya gitu. Dan ternyata apa yang diprediksi oleh Prof. Yusril yang sekarang jadi ketua tim hukumnya Prabowo Gibran, ini juga terjadi ternyata. Jadi dan bahkan kalau kita lihat dalam statementnya dia menganggap bahwa bisa saja putusan 90 ini dianggap sebagai penyelundupan hukum. Nah, ini salah satu momen di mana prediksi dari Prof. Yusril ini juga kita uji di Mahkamah Konstitusi. Artinya itu berkaitan dengan putusan 90. Tentu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, ya memang banyak pelanggaran yang kita sampaikan. Bagaimana terjadinya abuse of power akibat dari nepotisme ini. Jadi adanya nepotisme, lahirlah abuse of power. Ada menggerakkan sumber daya. Bagaimana mengkonsolidasikan struktur-struktur, misalnya mengumpulkan kepala desa, menggerakkan aparat dan lain sebagainya. Nah, itu detail-detail itu juga kan ini yang memang kita ungkap di dalam. Oke, itu detail-detail itu kan dimasukkan juga dalam gugatan tentu ya. Betul. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, ada dua nih, Bang Habib. Satu soal diskualifikasi. Saya sudah tangkap maksud Anda. Iya. Jadi saya sudah baca juga ya permohonan paslon 1 dan paslon 3. Secara garis besar memang harus diakui itu permohonan yang lemah secara argumentasi dan minim bukti. Sebagian besar mainnya adalah soal tuduhan yang bersifat kuantitatif. Kualitatif. Ya. Yang pertama yang menjadi bahan, ya selalu menjadi bahan adalah soal pencawapresan Mas Gibran. Padahal jelas-jelas ya, kalau kita kaitkan dengan putusan MK, ini perdebatan awal dulu kita ya. Putusan MK kan sudah jelas menyatakan tidak ada masalah dengan perkara amar putusan nomor 90. Tidak pasal 169 itu sama sekali tidak dievaluasi oleh putusan MK dan karenanya tetap berlaku. Ya. Lalu teman-teman waktu itu mengajukan solusi, ajukan kembali pasal 169 itu diuji materi kembali dengan dalih bahwa di 90 itu terdapat masalah, diajukan kembalilah dengan perkara 141. Ternyata putusan perkara 141 justru menguatkan perkara 90 dengan beberapa kesimpulan penting, mengatakan tidak terjadi intervensi dalam perkara 90. Kedua, menolak menguji kembali pasal 169 soal syarat, ya kan? Ketiga, tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem negara hukum. Nah, lalu teman-teman hal yang agak baru adalah mengaitkan ya soal pencawapresan Gibran dengan putusan DKPP. Dikutiplah nih di dalam paslon 1 kan putusan DKPP. Padahal jelas-jelas di situ disebutkan di putusan DKPP bahwa ya perkara 90 ya kan ya itu mengikat untuk tahun 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakannya. Itu di putusan DKPP bahwa putusan 90 itu konstitusional. Nah, sebenarnya kan boleh-boleh saja teman-teman keberatan terhadap pencawapresan Mas Gibran ya kan ya. Ada jalan hukumnya. Itu yang sudah kita atur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada kekosongan hukum, ada jalan hukumnya adalah namanya sengketa proses. Di pasal 469 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sengketa proses itu definisinya kurang lebih begini. Kalau kita keberatan dengan SK yang diterbitkan oleh KPU, maka kita mengajukan gugatan ke Bawaslu namanya sengketa proses. Tapi kan harusnya dulu waktu itu, Pak. Nah, itulah dia, ya kan sengketa proses itu dikatakan bisa dilakukan 7 hari setelah diketahuinya terjadinya pelanggaran. Oke lah, katakanlah kalau dalam dalil yang disampaikan paslon 1 baru diketahui pelanggaran itu 4 bulan kemudian setelah terbitnya SK, yaitu ketika putusan DKPP. Tapi 7 hari setelah putusan DKPP
hingga saat ini tidak ada juga pendaftaran sengketa proses. Nah ini teman-teman, kalau apakah salah kutip, salah ketik, ya kan, yang dikutip dalam permohonan paslon 1, kami tidak melaporkan, karena yang diatur di undang-undang adalah 7 hari setelah terjadinya. Padahal salah kutip mereka. Bukan setelah terjadinya, setelah diketahui. Mau terjadi kapan, kalau diketahui habis putusan DKPP, mereka tahu, oh ini ternyata salah. Mereka berhak menggunakannya. Makanya kalau kata Pak Hotman Paris kemarin ya, ini namanya acknowledge by conduct, ya kan ya, pengakuan serta merta dengan tegas, dengan tidak menentang saat itu gitu loh. Nanti kita nantikan ya. Ini yang terjadi. Ya. Karena kan ada momen debat cawapres, ya kan, tidak ditolak loh. Status Gibran sebagai cawapres ketika debat cawapres. Kang Pipin, nanti kita flashback ya ketika pada saat itu kenapa tidak mengajukan sengketa proses dan lain sebagainya. Usai jeda kami segera kembali.